Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang program linier. Jadi ada soal cerita, kita akan selesaikan. Langsung aja, nanti saya akan punya 2 contoh. Jangan lupa diperhatikan dan dicatat di buku catatan agar kamu tidak lupa materi apa yang telah saya sampaikan. Nomor 1, untuk menghasilkan sebuah produk barang A seharga Rp30.000, diperlukan 30 kg bahan baku dan 18 jam waktu kerja. Sedangkan untuk yang B itu harganya 30.000, dia butuh 20 kg bahan baku dan 24 jam waktu kerja. Tentukan nilai maksimum selama 720 jam jika bahan yang tersedia adalah 750 kg. Oke, dari soal cerita kita punya 2 jenis, yaitu dia punya barang A dan barang B. Lalu ada jenis yang lain adalah jenis bahan bakunya dan ada waktunya yang berbeda. Terus kita lihat tabelnya ini, saya akan masukkan nilainya. Untuk bahan baku yang A, barang A itu dia butuh bahan baku 30 kg. Saya tulis di sini 30 kg. Lalu untuk barang A itu sendiri dia butuh waktu 18 jam. Untuk harganya dia adalah 30.000. Lalu untuk barang yang B harganya 30.000, dia butuh bahan bakunya 20 kg dan waktunya adalah 24 jam. Untuk harganya sendiri adalah 30.000. Lalu untuk tentukan nilai maksimum, ini waktu yang tersedia adalah 720 jam. 720 jam gitu ya. Lalu bahan bakunya adalah 750 kg. Lalu kita lihat satuannya. Ini satuannya sama ya, sama-sama sudah kilo semuanya. Lalu yang di sini sudah sama-sama jam semuanya. Satuannya sudah sama. Lalu kita akan memodelkan. Saya misalkan untuk barang A itu saya misalkan dengan X, barang yang B saya misalkan dengan Y. Lalu dalam soal ini kalau tidak ada kata kunci lebih dari, kurang dari gitu, jangan bingung. Kita lihat soalnya dia mau apa, tentukan nilai maksimum. Ingat, kalau nilai maksimum berarti modalnya itu nanti dia diminimumkan, dikecilkan. Tapi kalau soalnya minimum, tentukan nilai minimum, maka ini nanti hasilnya harus dibesarkan gitu ya. Tentukan nilai maksimum. Jadi 30, jadi ini modalnya 30x ditambah 20y maksimum, berarti tandanya kurang dari sama dengan 750. Jadi kalau hasilnya maksimum, kita harus bikin gimana caranya bahannya itu sekecil-kecilnya biar dapat nilai yang sebesar-besarnya gitu ya. Nah, ini bisa disederhanakan lagi enggak? Bisa. Sehingga kita peroleh ekuivalen dengan 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 75. Lalu ada siapa nih? Nah, ini ya, 18x ditambah 24y kurang dari sama dengan 720 gitu. Nah, bisa dikecilin nggak Bu? Bisa. Dibagi berapa nih? Kita bagi 6 ya. Dibagi 6 kita peroleh 6, berarti 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 120 gitu. Terus pasti kalau di soal cerita dia harus ada
X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena nggak mungkin soal cerita itu nilainya negatif. Hasilnya negatif tuh nggak mungkin. Pasti nilainya harus positif. Makanya harus dibatasi X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Dan ini adalah model matematikanya. Terus yang sebelah sini dia jadi apa? Dia adalah fungsi objektif. Fungsi objektif kemarin bisa pakai fx, y atau pakai z. Saya mau pakai fx, y berarti fungsi objektif atau bentuk objektif. Ini ya, bentuk objektif. Bentuk objektif dia adalah fx, y sama dengan 30.000 x ditambah 30.000 Y. Nah, kalau sudah seperti ini, biarin kayak gini aja. Nilainya di sini itu dia tidak boleh dikecilkan. Jadi harus tetap kayak gini. Oke, selanjutnya saya akan menggambarkan model matematika dari soal ini. Nah, ini adalah tabel koordinatnya sebelum kita menggambar diagram kartesius. Jadi kita cari dulu tabel koordinatnya. Untuk 3x tambah 2y sama dengan 75. Ketika x nya 0, berarti y yang diperoleh adalah berapa ini? 37,5, sekitar itu ya. Kalau y nya 0, berarti x yang diperoleh adalah berapa? 25 gitu. Nah, saya tarik sehingga koordinatnya di mana? Di 0, 37,5. Lah yang di sini adalah 25,0. Untuk koordinat selanjutnya, kalau saya punya 3x tambah 4y sama dengan 120, kalau x-nya 0 saya tutup, 4y sama dengan 120, berarti y-nya dapat 30. Koordinatnya di 0,30. Lalu kalau y-nya 0, x-nya berapa nih? X-nya 40. Berarti dapat 40,0. Kalau sudah dapat koordinatnya, berarti kita gambarkan pada kartesius. Kita gambarkan pada kartesius ini. Nah, seperti ini. 0,37,5 mungkin dia di atas ya, jadi saya nggak pakai ukuran nih. Jadi kalau yang bagus kamu harus pakai ukuran ya. 0,375 mungkin dia di sini. 25,0 mungkin dia ada di sini. Ini 25, ini 37,5. Lalu 0,30 di bawahnya ya. Lalu ada 40,0. Ini dia 30, ini 40. Nah, lalu kita tarik kartesiusnya. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang pertama, ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Terus kalau sudah kayak gini, kita cari DHP-nya. DHP-nya adalah nanti daerah yang saya asir atau daerah kotornya itu nanti sebagai daerah hasil penyelesaiannya. Tadi yang dimau adalah 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 75. Lalu ada 3x tambah 4y kurang dari 120. Nah, kamu cari nih. Nanti dia diarsir di sini, sini atau sini. Kita akan buktikan dulu. Untuk yang pertama 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 75. Saya mau ngambil titik yang ada di sebelah sini. Di areanya ini. Nah, kira-kira titiknya berapa? Boleh ngambil berapa aja ya. Saya mau ngambil titik 2,2. 2,2 dia pasti di dalamnya sini. Untuk 3x tambah
2Y kurang dari sama dengan 75, saya akan ambil 2,2. Kita akan buktikan apakah 2,2 itu ada di dalamnya sini atau enggak, gitu ya. 3 dikali 2 ditambah 2 kali 2, 75. Ini hasilnya 6 tambah 4, 10, ya kan, 10, 75. Nah, 10 sama 75 gede mana? Gede 75 ya, berarti tandanya ini. Benar nggak ini? Berarti dia memenuhi ya, benar. Berarti 3x tambah 2y garisnya yang ini, daerah yang diarsir adalah sebelah sini. Gitu. Lalu saya akan ngambil titik yang 3x. 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 120. Saya juga akan ngambil titik yang sama, titik yang sebelah sini untuk membuktikan. Saya ambil 2,2. Jadi 3x nya 2 ditambah 4y nya 2. Hubungannya apa dengan 120? 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 6 tambah 8 14, 120. Gede mana nih? Gede yang 120. Nah, bener nggak ini? Bener ya, berarti dia memenuhi. Jadi daerah yang ini adalah yang diarsir. Tapi ingat, tadi syaratnya adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Saya ingatkan kembali, kalau X lebih besar sama dengan 0, dia harus berada di kanan sumbu Y. Kalau Y lebih besar sama dengan 0, dia harus berada di atas sumbu X. Berarti daerah hasil penyelesaiannya, karena 2,2 memenuhi di sini, berarti ini adalah DHP-nya. Ini adalah DHP-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu dapat DHP-nya, lalu kita tentukan titik-titik pojok yang membatasi DHP-nya. Titik pojok yang membatasi DHP-nya adalah yang ini. Saya namakan ini adalah titik A, lalu ini saya namakan ini titik B, dan yang ini dia adalah titik yang C. Untuk titik A-nya dulu, titik A-nya ini kita peroleh dia di koordinat 0,30. Lalu titik B kita belum tahu karena dia adalah perpotongan dua garis. Untuk yang titik C-nya kita peroleh 25,0. Nah, untuk menentukan yang B, kita cari dengan cara eliminasi substitusi. Pernah diselesaikan waktu SMP ya. Jadi saya selesaikan ini 3x ditambah 2y sama dengan 75. 3x tambah 4y sama dengan 120. Saya kurangi. Dia di sini 3x ya sudah habis ya. Jadi ada negatif 2y sama dengan negatif 45. Kalau sudah seperti ini, berarti y-nya adalah sama-sama negatif, berarti hilang ya. Y-nya adalah 45/2. Nah, jadikan pecahan gini aja. Lalu saya akan masuk substitusi. Saya mau yang ini. Jadi ada 3x ditambah 2. Y-nya saya langsung substitusi atau gantikan 45/2 sama dengan 75. Ini habis ya, berarti ada 3x sama dengan 75 kurangi 45. 3x sama dengan 30 ya, 30, x sama dengan 10. Sehingga koordinat B atau perpotongan garisnya adalah 10,45/2. 45/2 itu sekitar
22,5 gitu ya. Kalau sudah dapat titik yang membatasi DHP, kita lihat lagi bentuk objektifnya. Bentuk objektifnya adalah ini 30.000 X tambah 30.000 Y. Lalu nanti yang dicari adalah tentukan nilai maksimum. Maksimum berarti adalah nilai yang paling besar sendiri gitu ya. Oke. Jadi fx, y-nya tadi 30.000 X ditambah 30.000 Y. Sehingga kita peroleh untuk yang pertama dulu koordinat 0,30, lalu ada juga koordinat 10, 45/2, lalu ada juga koordinat 25,0. Sehingga kita peroleh 30.000 dikali 0 ditambah 30.000 kali 30. Sehingga yang didapat adalah di bawahnya sama dengan ini 0 ya, berarti ini 900.000. Lalu untuk yang kedua adalah 30.000 dikali 10 ditambah 30.000 dikalikan 45/2, sehingga kita peroleh. Lalu dengan cara yang sama untuk 25,0 itu nanti 30.000 dikali 25 tambah 30.000 kali 0, sehingga kita peroleh 750.000 rupiah. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan nilai maksimum produk selama itu ya. Jadi nilai maksimum produknya dari ketiga-tiganya ini yang paling gede itu siapa? Apakah 900.000, 975.000 atau 750.000? Yang ini ya. Berarti nilai maksimum produk adalah 975.000 rupiah gitu. Selesai. Untuk soal yang kedua, juragan hendak mengangkut 60 ton barang dari gudang ke toko dengan menyewa sekurang-kurangnya 24 truk. Nanti ada dua jenis truk yang digunakan. Jenis yang pertama dia memuat 3 ton, harga sewanya 500.000, dan jenis yang kedua kapasitasnya 2 ton dengan harga sewa 400.000. Yang pertama, berapa banyak masing-masing agar biaya yang dikeluarkan minimum. Yang kedua, tentukan biaya minimum tersebut. Jadi ada dua jenis. Jenis yang pertama ini adalah model matematikanya. Truk yang pertama, ini truk 1, truk 2 ini tulisannya tersedia ya. Untuk yang pertama kapasitasnya berapa ton nih? 3 ton. Lalu truk yang kedua kapasitasnya adalah 2 ton. Padahal dia hendak berapa ton nih ngangkutnya? 60 ton. Lalu untuk harga sewa, untuk jenis yang pertama harga sewanya adalah 500.000 rupiah. Lalu jenis yang kedua harga sewanya adalah 400.000 rupiah. Lalu dia itu mau menyewa sekurang-kurangnya 24 truk. Jadi semuanya itu 24 truk. Kita nggak tahu seberapa banyak truk 1, nggak tahu seberapa banyak truk 2. Yang penting tersedianya adalah 24, sehingga saya misalkan di sini dia 1. Nah, kalau sudah kita bikin model matematikanya. Ya, ini adalah tabelnya. Kita bikin model matematika. Soal yang dimau adalah biaya yang dikeluarkan minimum. Kalau yang dikeluarkan minimum, tandanya harus yang sebesar-besarnya, dia harus maksimum gitu. Jadi nanti saya misalkan dulu, jadi truk jenis 1 dia adalah X, truk jenis yang kedua adalah Y. Berarti nanti 1X tambah 1Y berarti X ditambah Y sekurang-kurangnya. Apalagi ini dia tandanya minimum ya. Pasti
sekurang-kurangnya berarti dia harus lebih besar sama dengan 24. Lalu ini ton dia sudah sama 3x ditambah 2y lebih besar sama dengan 60. Jadi kalau kamu masih bingung soal cerita ini, dilihat dulu aja yang dimau tuh apa. Yang dimau adalah minimum. Kalau yang dimau minimum berarti nanti tandanya maksimum gitu. Kalau yang dimau ini maksimum, maka tandanya nanti minimum. Jadi kebalikannya gitu ya. Cara cepetnya gitu kalau kamu bingung. Terus karena ini soal cerita, pasti di model matematika dia pasti ada X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena soal cerita nggak mungkin negatif gitu. Ini adalah modelnya. Terus yang sebelah sini dia apa, Bu? Dia adalah jadi bentuk objektifnya. Jadi fx, y sama dengan 500.000 x ditambah 400.000 y. Saya ingatkan lagi, untuk bentuk objektif tidak boleh disederhanakan, dia harus ngikut di soalnya. Oke, sudah? Kalau sudah, saya akan masuk ke tabel koordinat untuk menggambarkan grafik fungsi soal ini.